Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit. Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-10 dengan judul Perjanjian Baru. Dari lokasi perumahan The Icon, saya akan membacakan hafalan yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31, dikatakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Mengapa sampai Nabi Yeremia menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel, khususnya ayat 31 sampai 34. Dan pada pekan ini kita akan mendapati pelajaran yang luar biasa. Dan pelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa Tuhan telah menetapkan suatu perjanjian kekal, seperti yang saudara-saudara ketahui. Lalu mengapa kita berbicara tentang perjanjian baru dalam pelajaran ini? Kata perjanjian baru di sini adalah mengarah pada the new covenant, ya. Apa perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama? Apakah keduanya serupa ataukah perjanjian baru menggantikan perjanjian lama? Saudara-saudara, kita akan bagi pelajaran sekolah sahabat pekan ini dalam 5 bagian besar. Yang pertama, apa yang lama dalam perjanjian baru? Sesungguhnya akan datang waktunya. Lalu hari Senin pekerjaan hati, hari Selasa tujuan yang sama, yaitu perjanjian baru. Hari Kamis, hari Rabu perjanjian yang lebih baik, janji yang lebih baik, dan hari Kamis korban yang lebih baik, dan imam perjanjian baru. Saudara-saudaraku, sambil saudara menyimak video ini, bolehkah saudara mengambil sekolah sahabat Anda dan mengikutinya secara sederhana? Hari Minggu petang dibuka dengan satu ayat yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Seperti saya katakan tadi, dikatakan, tapi beginilah firman Tuhan yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Suatu perjanjian luar biasa. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Ingat saudaraku, bahwa orang Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Karena itu, Yeremia menubuatkan perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Namun ada unsur yang tetap sama dalam perjanjian baru ini. Apa yang sama, saudaraku? Penulis yang sama, yaitu Tuhan adalah pencipta perjanjian. Lalu hukum yang sama, yaitu hukum Tuhan yang merupakan dasar dari perjanjian. Dan yang ketiga, dasar yang sama yang didasarkan pada pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Artinya, perjanjian baru adalah perjanjian yang diperbaharui dalam beberapa hal. Itu adalah kelengkapan atau penggenapan dari perjanjian lama. Penggenapan dari yang pertama. Intinya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu terintegrasi, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu sebabnya tidak ada kata perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, hanya perjanjian baru yang berlaku seperti yang kita dengar banyak pada saat ini. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa sampai pelajaran hari Senin dikatakan pekerjaan hati? Apanya? Hati siapa, saudara-saudaraku? Hosea 2:20 menulis, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Kenapa sampai Hosea menulis ini? Ingat, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi dia ingin memperbarui hubungan mereka. Itulah inti dari perjanjian baru. Tuhan ingin menenangkan hati kita lagi dengan kasih-Nya. Dia ingin kita memperbarui pikiran dan perasaan kita. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Bahkan yang luar biasa dikatakan lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Wow, luar biasa. Meski demikian, itulah bukan tujuan yang baru. Itu adalah hubungan yang sama yang sejak awal, sejak Taman Eden, Tuhan ingin miliki dengan umatnya. Ingat, dalam buku Ulangan 6 ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan pena inspirasi Ellen G. White dalam Patriots and Prophets chapter 32 page 372 mengatakan begini.
Hukum yang sama ini diukirkan di atas loh batu, dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menembus dosa-dosa kita, penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh itu. Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis dalam hati kita. Saudara-saudaraku, saya mau bertanya kepada kita, kenapa sampai kalimat itu muncul? Itu sebabnya ketika saudara masuk pada pelajaran hari Selasa, maka dikatakan perjanjian lama dan baru. Apa itu? Ingat, Yesaya 55 ayat 7 menulis, mereka akan kubawa ke gunung kudusku dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Wow, luar biasa. Tuhan ingin apa, saudaraku? Mengundang semua bangsa untuk menjadi bagian dari janjinya. Inilah inti perjanjiannya dengan Israel. Dengan kata lain, perjanjian baru memiliki tujuan yang sama dengan perjanjian lama. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya melalui darah Yesus. Seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 21 dan 24. Kalau saudara melihat bahwa orang-orang Yahudi yang menerima Yesus memeluk perjanjian baru ini dan membangun fondasi gereja, kemudian orang bukan Yahudi dari setiap bangsa bergabung dalam perjanjian dan dicangkokkan ke dalam umat Allah yang benar. Artinya apa? Jadi satu tubuh, satu jiwa, satu hati, tidak ada apa perbedaan. Walaupun digunakan kata dicangkokkan di sini, artinya ditanamkan, dihubungkan. Itu sebabnya perjanjian yang lebih baik dan yang lebih baik ditulis oleh penulis pelajaran pada pelajaran hari Rabu. Dalam Ibrani 8:6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku, kita harus lihat bahwa kitab Ibrani menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan perjanjian baru dalam Yeremia 31, 31 sampai 34. Itu juga menjelaskan perbedaan antara kedua perjanjian itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa perjanjian baru lebih baik daripada yang lama? Coba saudara lihat. Perjanjian lama menggunakan simbol untuk keselamatan. Dalam perjanjian baru tidak ada simbol diperlukan. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan menjadi perantara bagi kita di hadapan Bapa. Intinya apa yang dibuatkan di perjanjian lama sudah digenapi perjanjian baru. Itu sebabnya ada namanya perjanjian baru, the new covenant. Contoh, ketika dulu orang berdosa, maka harus korban bakaran, domba, lembu, sapi. Tapi ketika sudah mati dosa-dosa kita, maka korban telah dihapuskan. Namun tidak sedikit orang yang masih bingung mengenai hal ini. Dan mengapa janji yang baru lebih baik? Karena keselamatan adalah sama pada kedua perjanjian. Tetapi yang lama didasarkan pada suatu janji di masa depan, perjanjian baru didasarkan pada suatu janji yang telah digenapi Kristus. Intinya apa, saudaraku? Perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Dan pelajaran terakhir dalam pelajaran hari Kamis dikatakan imam perjanjian baru, keimamatan yang lebih baik. Ibrani 2:17 menulis, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Korban perjanjian lama sesungguhnya tidak dapat membersihkan dosa para pemberi persembahan atau menguduskan mereka. Bagaimanapun pengorbanan Kristus dalam perjanjian baru dapat menghapus dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Intinya apa, saudaraku? Kematian Kristus memberikan suatu nuansa, satu perubahan yang signifikan dalam penggenapan perjanjian lama. Begitu pula ada imam dalam perjanjian lama yang tidak sempurna dan harus digantikan oleh generasi berikutnya. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah imam besar sampai selama-lamanya. Selain itu, dia melayani seperti hal itu di sorga. Itu sebabnya tirai di tempat yang maha kudus robek ketika Yesus mati. Ini menandai apa? Transisi dari simbol ke kenyataan. Dari perjanjian lama ke hal yang perjanjian baru. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudara, saya kutip dari Ellen G. White, Patriarch and Prophets, chapter 32, page 370 mengatakan demikian.
Sekalipun perjanjian ini diadakan dengan Adam dan diperbaharui kepada Abraham, itu tidak dapat disahkan sampai kepada kematian Kristus. Ia telah ada oleh janji Allah semenjak dinyatakannya penebusan manusia untuk pertama kalinya. Itu telah diterima oleh iman. Tetapi apabila disahkan oleh Kristus, itu disebut perjanjian baru. Kesimpulan bagi kita, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu hal yang terintegrasi, di mana perjanjian lama digenapi oleh perjanjian baru. Sebab dikatakan the new covenant. Pertanyaan bagi kita, ketika kita telah belajar di sekolah Sabat ini, dan janji Tuhan yang pasti yang sudah dari perjanjian lama sehingga perjanjian baru bahkan sampai sekarang ini tetap disampaikan, apakah saudara akan terus mengikutnya? Bahkan saat saya baca satu kutipan terakhir yang mengatakan dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 659 dikatakan upacara perjamuan suci harus dikuatkan dengan darah Kristus, dan diadakannya upacara ini mengingatkan kepada murid-murid tentang korban yang tak terbatas yang diadakan bagi masing-masing mereka secara pribadi dan sebagai bagian dari segenap umat manusia yang sudah jatuh. Artinya apa, saudaraku? Itulah perjanjian baru tersebut. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang hadir lebih dekat kepada Kristus. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada. Berkati juga pelajaran sekolah Sabat ini. Dengarkan doa kami dalam Yesus berdoa. Amin.